Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Kak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, yang akan menyertai kamu senantiasa di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semuanya seizin Tuhan. Dan apapun itu, pasti memiliki maksud dan tujuan yang mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan sedang melawat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa sesuatu, dan saya mau kasih tahu, Bapak Ibu merasa untuk menyembah, Bapak Ibu merasakan ada satu sukacita, itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan untuk menyembah, ada sukacita, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja dalam diri Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambar anak. Itulah kuasa penyembah. Dan saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir pada malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problema Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadiratnya, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapat penghiburan dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-118. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan melalui YouTube yang sudah Pak In share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-118. Dan malam hari ini saya masih beri tema realita keberadaan Bapa bagian yang kelima. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Iya, katakan amin dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ketahui, dan ini sangat penting buat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bahwa perjalanan kekristenan kita yang sebenarnya, perjalanan rohani kita yang sesungguhnya, barulah dimulai pada waktu setiap kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, terhubung dengan realita kehadirannya, terhubung dengan realita hadiratnya, terhubung dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu mengalami realita keberadaan Bapa, realita kehadirannya, realita hadirat, realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, maka sesungguhnya perjalanan rohani Bapak Ibu masih hanya sebuah perjalanan keagamaan belaka. Sementara kekristenan bukanlah sebuah agama. Bapak Ibu, Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Dan tidak kemudian memulai sebuah agama. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia dan membawa mereka mengalami kematian daging dan kebangkitan di dalam kehidupan ilahi, di dalam kehidupan Kristus, dengan satu tujuan, supaya setiap kita dibawa kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadirannya, dengan realita hadirat, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa firman kehidupan, untuk supaya kita, Bapak Ibu Saudara saya, memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri, tetapi sebuah perjalanan hidup yang selalu penuh dengan kelimpahan dari keilahian Kristus, sehingga orang-orang dunia akan melihat keilahian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, selama beberapa waktu terakhir ini Tuhan terus sedang mengajar kita, dan lewat kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan terus membimbing kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadirannya, untuk mengenal realita hadiratnya, dan untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar berkata, oh saya sudah terhubung dengan Tuhan, oh saya sudah diselamatkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi betul-betul Tuhan mau membawa kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadirannya, untuk mengenal realita hadiratnya, untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, menjalankan perjalanan rohani kita dengan memiliki keterhubungan yang real, keterhubungan yang nyata dengan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan, kita sudah membahas tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, Matius pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di tempat yang tersembunyi. Amin. Yang kedua, di mana tempat persembunyian realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 27 ayat 5 mengatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di kemahnya. Amin. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan in the secret place of His tabernacle, di tempat rahasianya, di dalam tabernakelnya. Di mana tempat rahasianya dari realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Di ruang Maha Kudusnya. Amin. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di ruang Maha Kudusnya. Haleluya. Yang ketiga, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan,
Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Realita keberadaan Bapa, dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Dia berada di atas puji-pujian umatnya. Amin. Yang keempat, ketika pertama kalinya Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Realita keberadaan Bapa, dia ada di surga. Amin. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60, kita akan baca ayat yang ke-55 dan 56 saja. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56, di situ dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Realita keberadaan Bapa, dia ada di surga. Yang kelima, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Realita keberadaan Bapa, dia ada di antara kita. Amin. Dan malam hari ini kita akan merenungkan lebih jauh lagi tentang realita keberadaan Bapa ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, ini adalah pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua sebelum Musa mati di depan seluruh bangsa Israel. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu perhatikan. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di antara kita. Amin. Kemudian ayat firman Tuhan mengatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat bukti dari penyertaan Tuhan ini. Bukti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan Dia akan berjalan di depan kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, inilah pesan pertama buat Yosua. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Kenapa dikatakan janganlah takut dan janganlah patah hati? Karena di depan mereka ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak problema, ada banyak tantangan, rintangan, himpitan, tekanan. Akan ada banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan dan duduki, yang harus mereka perangi, yang harus dilalui oleh bangsa Israel sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Ulangan 3 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kemahadiran Tuhan, hadirnya Tuhan
itulah yang mengusir segala ketakutan. Bapak Ibu, setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan kuasa yang Tuhan nyatakan kepada mereka, ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Dan air sungai Yordan itu terbelah. Seperti Tuhan melakukannya dengan Musa ketika membelah laut Teberau. Kemudian Yosua harus berjuang dan mulai berperang untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Peperangan pertama yang harus Yosua hadapi adalah menghadapi Raja Yeriko. Bapak Ibu, kerajaan Yeriko ini dilindungi oleh sebuah benteng yang kokoh. Dan tentu saja untuk memasuki dan merebut serta menaklukkannya tidaklah mudah. Saya yakin orang-orang Israel merasa khawatir pada saat mereka harus menghadapi Raja Yeriko ini. Saya yakin orang-orang Israel merasakan ketakutan untuk menghadapinya dan dihinggapi perasaan takut yang mendalam. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang mengusir ketakutan. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Yosua pasal 5 ayat 13 hingga 15 mengatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu, Tuhan mengirim siapa Bapak Ibu? Panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya peperangan ini milik Tuhan. Artinya Tuhanlah yang akan berperang. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berperang, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang berperang, mengapa kita harus takut? Karena kehadiran Tuhan, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan itulah yang mengusir segala ketakutan dan memberi kemenangan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah Bapak Ibu bisa menyimaknya melalui uraian renungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan ketika bangsa Israel sudah mendekat Yeriko, dikatakan dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu, menurut ensiklopedia Alkitab dikatakan kota Yeriko ini atau dikenal dengan benteng Yeriko ini berada kira-kira 16 km di sebelah barat laut muara sungai Yordan, sekarang disebut di laut mati, dan kira-kira 27 km dari kota Yerusalem. Panjangnya kira-kira 400 meter, lebarnya kira-kira 200 meter, serta tingginya kira-kira 20 meter. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu bisa membayangkannya. Setelah Yosua beserta bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan tuntunan tangan Tuhan yang dahsyat, tampaklah di depan mereka satu tembok yang besar dan tinggi. Sesuatu yang mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa menduduki dan melawan orang-orang Yeriko ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, tetapi bagaimana caranya untuk menduduki
kota Yeriko ini dengan persenjataan yang seadanya. Secara manusia tidak mungkin. Tapi tadi dikatakan, Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Aku sudah datang. Bapak Ibu, peperangan ini menjadi milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan berperang. Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kemahadiran. Ketika hadirat Tuhan turun, ketika hadirnya menyertai orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia, maka mujizat Tuhan terjadi. Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu. Lalu dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yang semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang iman harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus melanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ke-16. Yosua pasal 6 ayat 6 sampai ke-16 mengatakan, ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segala sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti mereka, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulut, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Mereka berjalan juga, maka berjalan juga 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali lagi, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan loncat, kita akan baca di ayat yang ke-21 dan 22. Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu,
sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan kota dan merebut kota itu. Bapak Ibu, segera sesudah bangsa itu, orang-orang Israel itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Bangsa Israel menaikkan pujian bagi Tuhan dalam sorak-sorai. Dikatakan bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, dan runtuhlah tembok itu. Lalu mereka membanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kemudian Alkitab mencatat, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikian Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa menyimak serta menyaksikannya lewat klip film, lewat cuplikan film runtuhnya tembok Yeriko ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah klip film tentang dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu,
mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan
dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran kemahadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan membawa kemenangan dan mengusir ketakutan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ada peristiwa yang tidak masuk akal yang Tuhan lakukan atas orang-orang Yehuda. Tuhan hadir di dalam kedahsyatan kuasanya. Penyertaan Tuhan nyata kepada setiap orang yang berharap kepadanya dan yang hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini terjadi ketika bangsa Israel diserbu oleh Bani Moab dan Bani Amon bersama-sama sepasukan orang Neomin. Dikatakan datanglah orang memberitahuan kepada Yosafat bahwa ada satu laskar yang besar datang dari Laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Kemudian dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu." Setelah Yosafat menaikkan ini kepada Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 dan 15, di situ dikatakan, kitab Tawarikh pasal 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 dan 15 mengatakan, "Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, 'Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.'" Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kemudian dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, dan Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu perhatikan, di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di antara umat Israel. Dikatakan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai umat Israel. Dan dia ada di antara kita. Amin. Kemudian firman Tuhan mengatakan, lalu orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah
bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bapak Ibu, inilah pujian Tehillah, artinya nyanyian dalam roh. Dan itulah yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberi kemenangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kemenangan bangsa Israel melawan Bani Moab dan Bani Amon serta sepasukan orang Meunim ini melalui pujian, kuasa pujian dan penyembahan. Dikatakan, aku Tuhan yang akan memberi kemenangan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, di dalam peperangan ini, di bagian yang paling depan, ini adalah tim musik dan pujian. Kalau orang lain bawa tombak, lembing, busur, panah, dan alat-alat perang yang lainnya. Tapi orang-orang Israel membawa peralatan pujian. Gambus, kecapi, nafiri, tamborin, peniup shofar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah sesuatu pemandangan yang aneh, bukan? Tapi inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Tehillah artinya menyanyi dalam roh. Itulah yang menggetarkan surga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberi kemenangan. Bapak Ibu, dalam kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 21 sampai 23 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan mengatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Bapak Ibu, di sini dikatakan ketika Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak, dan pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, orang-orang yang berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, pada saat itulah Tuhan turun tangan. Tuhan berperang bagi orang Israel. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, ternyata Tuhan membuat kekacauan di antara mereka, sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bani Amon dan Bani Moab akhirnya berperang dengan orang-orang di pegunungan Seir. Bani Amon dan Bani Moab berdiri dan menentang penduduk pegunungan Seir dan menumpas serta memusnahkan mereka. Kemudian segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Bapak Ibu, inilah peperangan yang tidak masuk akal. Dan inilah Tuhan yang besar di dalam kemahadirannya, di dalam realita kehadirannya, di dalam realita hadiran, di dalam realita hadirnya Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ada kuasa dalam Tehillah. Pada saat kita menyanyi dalam roh, itulah yang menggetarkan surga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberi kemenangan. Bapak Ibu, kita ini terbatas.
Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Tuhan yang berjalan di atas segala kemustahilan. Amin. Kemudian Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan, kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 24 sampai 29 mengatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaknya semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan inilah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gabus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi seluruh kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu, sungguh Tuhan itu luar biasa dalam kemahadirannya. Ketika hadirat Tuhan turun dan hadirnya menyertai orang-orang Israel, maka ketakutan menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak berperang seperti orang Israel. Tetapi saat ini, bahkan setiap hari kita harus berperang. Dan kita sedang berperang. Bapak Ibu, siapa yang menjadi musuh kita, Bapak Ibu? Yang menjadi musuh kita adalah masalah, persoalan, problema, kesakitan, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, intimidasi, tekanan, aniaya. Apapun yang Bapak alami saat ini, itulah yang menjadi musuh kita. Dan kalau tiap hari Bapak Ibu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka tehilah itu yang akan menghadirkan kehadiran Tuhan. Dan itu akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu akan turun atas Bapak Ibu. Hadirnya menyejukkan hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, sedang berbeban berat, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, minimal secara psikologi, Bapak Ibu akan sadar bahwa beban itu tidak menjadi berat. Tetapi secara rohani, kalau tehilah itu, Bapak Ibu menyanyi di dalam roh, menyanyi dengan segenap hati, Bapak Ibu, maka hadirat Tuhan akan turun dan memberi kemenangan kepada Bapak Ibu. Akan memberi kelepasan, memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi jawaban dari segala beban hidup yang menghimpit Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Sebab pada waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, pada waktu menyembah Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan, dan maka Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan perbedaan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya dapat temukan di dalam doa, pujian, dan penyembahan.
Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas segala puji-pujian orang Israel. Dan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan mulai sejak dari malam hari ini, Bapak Ibu akan terus alami sorga. Dan kehadiran Tuhan turun dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di akhir renungan ini saya mau menaikkan satu pujian untuk mengakhiri renungan malam ini. Dan kita akan naikkan satu pujian, Saatku Menyembahmu. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau berkata di atas pujian, saatku menyembahmu, bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berhadapan wajah dengan-Mu, memandang keindahan-Mu, di tempat kudus-Mu, ku rasakan hadir-Mu.
Kusemakan di tempat kudus-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengar, dan kita akan berdoa.